Oke, di sini kita akan coba apa istilahnya berlatih bersama kali ya, berlatih bersama dengan yang ini. Di sini kita ketahui ya, untuk demand-nya ini, ya, kenapa dia per N? Karena dia monopolistik kan banyak, ya kan? Maka kuantitinya adalah dibagi dengan N ini adalah jumlah perusahaannya, ya. Dan ini adalah demand-nya. Kita bisa lihat price-nya juga bisa, ya. Tinggal dibalik aja kan berarti. Kak, maaf. Kayaknya kalau di gua jadinya warna hijau. Udah enggak. Udah biasa lagi. Oh, oke. Aman ya berarti ya. Aman, Kak. Oke. Kemudian di sini ada total cost juga ya, diketahui total cost-nya seperti ini. Ini adalah fixed cost-nya berarti ya 50 dan Q kuadrat ini adalah variable cost-nya. Oke. Kita akan coba lanjutkan ya. Di sini pertanyaan adalah harga dan kuantitas keseimbangan. Kemudian profit jangka pendeknya dan dalam jangka panjang ya, perusahaan yang masih eksis di pasar berapa jumlahnya. Oke. Kita cepetin ya. Bahas di Oke. Nah, langsung aja kita bahas di sini ya. Di sini diketahui demand-nya adalah ini ya. Kemudian pertanyaan pertama adalah kita disuruh mencari berapa Q dan berapa P gitu ya. Mereka korelasinya di mana gitu loh. Kita dapat P ya, yang menghubungkan antara revenue dan cost itu di mana gitu. Kita bisa dapat dari P. Ya, kita bisa dapat dari P kenapa? Karena P ini kan sama dengan demand-nya ya. Di sini kita bisa cari dulu ya TR-nya. TR kita dapat dari mana? Dengan P dikalikan Q. Ya, maka ini dari persamaan Q sama dengan ini kita jadikan P terlebih dahulu. Oke. Kalau kita jadikan P berarti gimana? Ini kita pindah ke sini, berarti P sama dengan 100 per N min Q. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Kemudian mencari total revenue. Total revenue adalah P dikalikan Q. Oke, berarti di sini TR sama dengan 100 per N ya. Kita kalikan dengan Q. 100 per N min Q kita kalikan dengan Q. Sehingga nanti kita dapatkan 100 Q per N min Q kuadrat. Oke, sampai sini ada masalah nggak? Sampai TR? Enggak. Oke, TR aman ya. Kemudian revenue dan cost dia sambungannya di mana? Sambungannya adalah di marginalnya, ya kan? Marginal revenue sama dengan marginal cost-nya, ya kan? Udah titik optimumnya kan. Maka TR ke MR gimana caranya? Kita turunkan, ya kan? Kita turunkan terhadap apa? Terhadap Q. Ya, maka DTR per DQ, ya kan? Kita dapatkan nanti hasilnya adalah 100 per N dikurangi 2Q. Oke, sampai sini ada masalah? Sampai kita mencari MR? Aman. Kemudian kita cari MC. MC sama, diketahui total cost. Maka marginal cost-nya adalah kita turunkan terhadap Q. Sehingga kita dapatkan marginal cost-nya adalah 2Q. Kemudian kita sama dengankan. Kita sama dengankan 100 per N min 2Q sama dengan 2Q. Ya kan? Jadi ya udah kita pindah-pindah aja kan. 100 per N sama dengan 4Q. Maka kita dapatkan Q sama dengan 25 per N. Ya kan? Dan di persamaan awal ya kita tahu, kita balikkan ke price lagi yang ini ya. Price adalah 100 per N min Q. Diketahui Q-nya adalah 25 per N, maka price-nya adalah 75 per N. Oke, sampai sini ada masalah? Kak, mau nanya. Apakah keadaan seimbang itu selalu MR sama dengan MC atau enggak, Kak? Soalnya kan seingat Iqbal, Kak, dulu tuh MR sama dengan MC itu bukannya ini ya, profit maksimum ya? Ya, untuk cari equilibrium-nya itu kan di perpotongannya, ya nggak? Untuk Keadaan seimbangnya itu kan kita dapatnya dari mana gitu kan? Ya dari perpotongannya, dari perpotongan ya dalam keadaan istilahnya dalam keadaan optimal si perusahaan itu gitu loh. Kalau profit maksimum harus ini MR sama dengan MC dulu dan MR sama dengan 0. Itu profit maksimum itu berarti price-nya ada di atas AC gitu kan.
Tapi ya MR sama Oh, dengan MC ini dia menjadi apa ya istilahnya, jadi kayak keadaan optimumnya si perusahaan gitu. Gimana? mau nanya lagi. Saya pernah apa ya lihat itu kalau apa ya kayak persamaan demand kalau misalnya untuk nyari MR-nya tuh jadi MR-nya 2 kalinya demand kalau nggak salah. Itu atau gimana ya? Saya lupa pernah baca gitu. Ada Kalau gak yang kayak gitu? kita 2 kali demand kayaknya nggak tahu. Coba nanti mungkin di persamaan yang lain bisa kali ya. Cuman aku setauku biar kita cari aman juga ya, kita bikin kayak gini aja. Tapi kalau misal cara itu bisa, ya nggak apa-apa gitu ya. Asal hasilnya nanti sama gitu ya. Oh, oke Bang. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke profit dulu ya. Di sini diketahui profit adalah TR dikurangi dengan total cost ya. Ini udah umum kan. Maka kita ini clear dulu. Kita tulis dulu aja TR-nya. TR-nya berapa? TR-nya adalah 100 Q per N min Q kuadrat. Ya kan? Dikurangi dengan total cost-nya 50 plus Q kuadrat. Ya, berarti kita nanti dapatkan berapa nih? 100 Q per N ya, min 50 plus Q kuadrat. Ya kan? Nanti Q kuadratnya tinggal kita masukkan ya 25 per N ya. Di sini adalah 100 dikalikan 25 per N. Nah, 25 per N lagi dikurangi 50 ya ditambah 25 per N kuadrat gitu ya. Nanti kita dapatkan ya P ini untuk logo lambang profit ya. Profitnya adalah 1250 per N min 50. Ya, kita dapatkan profitnya seperti itu. Sampai mencari profit ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, kalau Iqbal tuh kok agak beda ya? Iqbal tuh ngitungnya 100 Q per N minus 2 Q kuadrat minus 50. Tapi hasilnya segitu. Apa? Coba, total cost-nya berarti kamu 50 aja. Total cost-nya tuh kan minus 50 minus Q kuadrat. Oh, ya bisa. Sorry. Ya, ini dalam kurung gini ya. Oh, ding. Sorry. Aku yang salah nih berarti. Sorry ya. Ini aku hapus. Pulang. Jadi, dia, karena tadi harusnya dalam kurung ya. TR-nya adalah 100 Q per N min Q kuadrat dikurangi ya gini kan. Ya, tadi aku min 50 plus Q kuadrat ini kan. Jadi dia nanti jadinya 100 Q per N min Q kuadrat min 50 min Q kuadrat ya. Sehingga nanti ini dia ke sini ya. 100 Q per N min 2 Q kuadrat min 50. Kayak gini ya. Ini juga bisa. Berarti tadi aku yang salah ya. Dia harusnya ini di min ya. Min 50 min Q kuadrat. Ya, min 50 min Q kuadrat. Gitu, Bal. Oke, Kak. Oke, makasih ya. Oke, Kak. Kemudian, sampai sini profitnya ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke jangka panjang. Dalam jangka panjang profitnya 0 ya. Kalau di sini bapaknya menggunakan P sama dengan AC ya. Kalau mungkin aku lebih suka menggunakan profit sama dengan 0. Aku lihat dulu. Ya, profitnya sama dengan 0 ya. Profit sama dengan ini kan 1250 per N kuadrat min 50 sama dengan 0. Ya, berarti kita pindahkan 1250 per N kuadrat sama dengan 50. Ya. N kuadrat sama dengan 1250 per 50.
Nanti kita dapatkan N-nya juga sama. Ya, N-nya sama dengan 5. Ya, untuk di sini ada masalah monopolistik. Berarti Enggak, Kak, Bang. itu Gimana? ya. Oh, kalau ini tuh Kak, kalau yang P sama dengan AC tuh, itu emang dari sana yang kayak gitu ya Kak? Maksudnya kita bisa milih, kalau Kakak kan P sama dengan 0. Terus kalau Bapak itu P Ya. sama dengan AC. Yang penting hasilnya sama gitu. Kalau dalam jangka panjang, ini, bentar. Profit itu rumusnya apa? TR min TC. TC. Ini ku bagi Q, ini ku bagi Q. AR sama dengan AR min AC. AC. AR sama dengan P kan? P Oh. min AC. Nah, kalau dalam jangka panjang profitnya berapa? 0 kan? Ya. Isinya 0. Berarti 0 sama dengan P min AC. Jadi sama aja, antar pindah sini, P sama dengan AC. Oh. Oke Kak, makasih. Oke, bisa aja. Yang penting rumusnya masih, ini tetap di keep. Gitu ya. Tadi ada yang mau nanya lagi kayaknya. Udah nggak ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, Enggak, Bang. mungkin 23.4 tambah 1 nggak, Mak? Ya. Tambah 1 nggak masalah kali ya? Enggak. Gas. Kita masuk ke yang core note nih. Oke, kita langsung ke latihan soalnya aja. Nanti kalau yang ini silakan ditonton sendiri ya. Aku sangat merekomendasikan. Oke. Oke, jadi di sini kita lihat dulunya aja. Bentar. Oke, jadi di sini core note oligopoli ya. Kalau core note oligopoli, nanti silahkan kalian lihat ciri-cirinya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Ini aku cuman mau istilahnya menjelaskan gimana kok dia bisa dapat seperti ini gitu ya. Tadi aku juga masih agak meraba sih sebenarnya. Jadi di sini P sama dengan 30 min Q ya. Nah, karena dia di sini oligopoli, dalam artian di sini oligopolinya adalah duopoli, maka Q-nya adalah Q1 plus Q2 gitu ya. Di sini MR1 adalah berarti kita dapat dari TR1, ya kan? TR1 sama dengan P dikalikan Q1. Jadi, P-nya yang ini kita kalikan Q1. 30 min Q1 plus Q2. Q1 min Q2 ya. Kita kalikan Q1. Ya, 30 Q1 min Q1 kuadrat min Q1 Q2. Oke. Sehingga ya kalau kita turunkan terhadap Q1 maka kita dapat MR1-nya adalah 30 min 2Q1 min Q2. Oke, sampai sini nggak ada masalah? Aman. Aman ya. Ya, aku mau menekankan di ininya. Jadi kalau dia TR1 berarti dia P dikalikan Q1. Jangan sampai salah ya. Sehingga nanti keadaan optimalnya adalah MR sama dengan MC sama dengan 0. Ya, karena di core note ini kan cost-nya 0 kan asumsinya kan.
maka di sini ya udah tinggal sama dengan 0 gini aja. Nanti kita dapatkan ya Q1-nya sama dengan 30 min setengah Q2. Cara yang sama ya diterapkan pada Q2. Nanti kita dapatkan Q2 sama dengan 15 min 0,5 Q1. Oke. Nah, aku mau menekankan di sini aja. Ya, tekankan di TR-nya. TR1 ini ya. TR1 ini kalikan Q1 ya. Price-nya kalikan Q1. MR1 berarti diturunkan terhadap Q1. Ya. Untuk mencari Q2, ya untuk cari Q2 dilakukan dengan cara yang sama, bukan dibalik gini. Jadi dia kayak Q2 sama dengan berapa nih berarti kalau kita balik 30 min ya kan 30 min 2 Q1. Ya. Jadi bukan dengan dibalik gini ya, tapi dicari dari TR2, kemudian kita turunkan menjadi MR2, kemudian baru kita cari ya MR2 sama dengan MC sama dengan 0 ya, kemudian baru kita cari Q2 sama dengan titik-titik. Nah, jadi bukan dengan cara dibalik, tapi dengan cara kita turunkan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kalau kolusi dilakukan dengan maksimalkan profit pasar, membagi keuntungan dan produksi menjadi dua bagian yang sama. Keuntungan total akan maksimal dengan menggunakan konsep monopoli. MR sama dengan MC. Ya, ini ya tinggal penerapannya aja. Ya. P sama dengan 30 min Q. Karena Q-nya 2, tapi dia jadi 1, ya kan? Ini kan Q1 plus Q2. Tapi Q1 plus Q2-nya ini, dia sama-sama Q, karena dia berkolusi, dia kerjasama, gitu ya. Sehingga nanti sama dengan itu, sorry kok, aku sih. MN-nya kita dapatkan dari turunan TR dulu ya, sorry. P kita kalikan Q, tapi karena dia jadi 1 ya, maka Q-nya tetap 1 aja. 30 min Q ya. Kita kalikan Q sehingga kita dapatkan 30 Q min Q kuadrat ini ya. Sehingga nanti MR-nya adalah 30 min 2Q. Ini ya. Jadi Q-nya tetap pakai Q1 aja karena dia tadi dia kerjasama gitu ya. Jadi Q-nya bukan Q1 plus Q2, tapi dia tetap Q aja. Ya. Kemudian nah di sini kita ketahui Q-nya nanti 15 ya kan, kita dapatkan dari di sini MC-nya tetap sama dengan 0 ya. Kemudian nanti ya tinggal kita pindah aja 30 sama dengan 2Q. Q-nya nanti kita ketahui dia 7,5 sehingga price-nya nanti kita hitung price-nya adalah 15 ya karena price-nya adalah 30 min Q. Kalau 30 min Q kenapa dia 15 ya P-nya ya? Harusnya dia ini dia 2Q ya, karena dia jadi 1 ya. Oke, benar. Gitu ya. Jadi dia jadi 1 ya intinya di sini. Pak, ya. Lagi. Kalau oligopoli itu, cost itu selalu 0 ya? Maksudnya diasumsikan 0 gitu? Di beberapa model iya. Bentar, ini aku bukain. Bentar. Aku share. Jadi di beberapa asumsi, ya memang misalnya di model Cornot gitu ya. Di model Cornot terdapat 2 perusahaan yang menjual komoditi homogen dengan biaya produksi 0. Ini asumsinya. Kemudian di model Bertrand, terdapat 2 perusahaan menjual komoditi homogen dengan biaya produksi 0. Oke. Kemudian Edgeworth juga 2 perusahaan komoditi homogen biaya produksi 0. Kalau Chamberlain ini kayaknya dia udah mulai memperhitungkan cost kayaknya loh ya. Sama dengan ini ya karena dia udah mengenal marginal cost-nya ada di sini ya berarti dia udah mengenal adanya cost. Ini juga dia udah mengenal adanya cost ya. Ini ada SMC-nya udah ada nominalnya di sini. Gitu ya. Di beberapa dia
memang diasumsikan 0. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pasar persaingan. Pada pasar persaingan di sini tetap ya P sama dengan MC sama dengan 0 sehingga 30 Q sama dengan 30, Q1 dia 15, Q2 15, price-nya 0, TR-nya juga 0 karena P dikalikan Q berapapun kalau P-nya 0 dia tetap akan 0. Kalau yang ini berarti dia pakai yang asumsi modal Bertrand ya. Dia modal Bertrand berarti. Itu. Sini ada equilibrium-nya ya. Sini ada competitive equilibrium, ada Cournot equilibrium, ada collusive equilibrium. Ya. Ini lebih tepatnya kayaknya ada itu deh di PPT-nya si Pindik ada deh. Malah aku nggak baca PPT Pindik. Oke, untuk oligopoli mungkin aku baru bisa sampaikan sekian dulu karena aku juga keterbatasan di tahunku nggak ada itunya, nggak ada soal-soalnya yang kayak gitu, makanya aku juga harus meraba-raba dulu. Silakan nanti aku share itunya, aku share link untuk quizzes ya. Nanti silahkan dikerjakan. Sorry ini tadi model Cournot semua ya. Cuman model Cournot tapi penyelesaiannya beda-beda. Penyelesaiannya misal mereka bersaing biasa dengan kompetitif ya, kemudian mereka bisa juga kerjasama dengan kolusi. Gitu ya. Mungkin aku akhiri cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya pastinya ada. Lain nanti aku share link quizesnya ke Iqbal. Aku buka sampai besok kali ya, sampai besok jam 9 gitu ya. Apa? Oke, makasih ya. Bang, Ya. tadi katanya mau ngasih tahu sesuatu. Oh iya, aku mau ngasih sesuatu. Surprise ini. Jadi kemarin waktu aku ikut yang hari Selasa, yang siang-siang webinar itu, yang penilaian itu kan ada dari QT, dari Queensland University of Technology kan. Nah, dia bilang gini, anak manajemen aset, ya, dia bisa melanjutkan pendidikan di QT, ya kan kita D3, melanjutkan S1 di sana, itu bisa, cuma 2 tahun aja, jadi bisa ambil ekstensi kita di sana. Nanti langsung dapat gelarnya Bachelor of Public Economic apa ya, kalau nggak salah, dari Queensland Technological University. Itu untuk D3-nya. Kemudian kalau jadi buka D4 manajemen aset, nanti perjanjiannya adalah double degree dengan Queensland Technological University. Jadi beruntung banget. Serius, Kak? Iya, nggak bohong. Ini aku ada VN-nya dari itu ibunya. Aku nge-record gitu waktu ibunya ngomong, aku record. Ini beruntung kita masuk manajemen aset. Iya. Yeah. Tadi di webinar apa, Kak? Webinar yang kemarin yang penilaian public apa sih namanya? Measurement of public apa gitu. Kemarin siang. Webinar di Disnat. Lihat aja. Itu dosennya, pokoknya udah dosen senior di Queensland, dia bilang gitu ke kita. Manajemen aset ini memang karena aku kenal orang K4 juga kan, dan orang K4 juga pernah cerita ke aku sih. Kita ini ada kerjasama dengan mereka, dengan Queensland. Dan kalau kalian lulus D3, lulus D3 dari sini, kalian bisa ambil S1 di sana. Ambil S1. Gratis, Kak? Ya, beasiswa, cari aja beasiswa. Oke lah, amin. Semangat, guys. Itu 2 tahun doang. Kalau di univ-univ biasa, bisa sampai 2,5 tahun kalau kita S1. Kalau D4, 2 tahun. Kalau di sana,
Kita dapat, jadi kita AMD kita masih dapat Bachelor of Public Economic, bayangin dong. BE loh, BE. Bachelor of Economic. Gila Australia cuy. Terus kalau D4 ya, kalau misalnya ntar buka D4 kan kita bisa lanjutkan dari D3 ke D4 kan, kayak D3 akun lanjut ke D4 akun. Itu juga bisa D3 mindset lanjut ke D4 mindset. Dan kalau anak D4 mindset ini bisa juga double degree dengan sana. Jadi ntar habis lulus D4 langsung ke sana, atau D4 tengah-tengah D4 nanti dikirim ke sana, nggak tahu. Oh ini recordnya belum aku